Jadi gitu. Oke, pergeseran yang lain lagi. Oh, tadi masih ada satu lagi yang ketinggalan yang hampir dikatakan oleh seseorang dari kamu tadi. Apa ya? Ada yang ngomong mengenai penginderaan. Itu juga sebenarnya suatu wilayah yang banyak dieksplorasi hari-hari ini. Apa? Lebih luas daripada sekedar sense. Tubuh itu tadinya jarang dieksplorasi itu, tapi memang juga kebanyakan lewat fenomenologi. Akhirnya tubuh juga itu menjadi salah satu tema utama gitu kan ya, yang dieksplorasi. Misalnya oleh Merleau-Ponty dan sebagainya itu tubuh. Nah, ini sebagiannya adalah juga contoh dari orientasi atas kekonkretan itu ya. Filsafat kontemporer mau melihat dunia pengalaman, dunia manusia, tapi itu artinya manusia dalam segala aspeknya. Di situ ada imajinasi, ada intuisi, ada tubuh, yang tadinya nggak pernah digubris gitu, karena orientasinya terlalu metafisik gitu kan ya. Metafisik, dan itu metafisik itu konsekuensi dari pencaharian esensi yang abstrak itu. Maka konsekuensi yang lain, pergeseran yang lain dari sini adalah juga ada tendensi anti metafisika pada filsafat kontemporer. Jadi kalau dalam filsafat modern bagaimanapun masih ada mewarisi kuat dari sejak zaman Yunani lewat abad pertengahan, itu tradisi metafisik ya, tendensi metafisik. Tendensi metafisik di kerangka berpikir modern itu. Maka dalam kerangka berpikir filsafat kontemporer ada tendensi kebalikannya, anti metafisika. Tendensi anti metafisika. Ya, ini harus diberi tanda kutip oleh sebab kenapa ya? Itu sama dengan tadi, pernahkah kita bisa lepas dari rasionalitas tadi ya? Rasionalitas diskursif, ini juga gitu. Pernahkah filsafat akan bisa lepas dari metafisik? Sebetulnya itu tuh kenapa menurut kamu mungkin, tidak mungkin? Itu sama dengan tadi kasusnya. Kalau tidak mungkin, kenapa ya? Ketika udah orang nyangkal metafisik itu kayak dia bikin metafisika baru gitu. Ya, betul. Terus bagaimanapun juga filsafat itu, betapapun anti esensi dan apapun ya, itu berfilsafat kan berarti melakukan refleksi ya, dan melakukan refleksi itu selalu mengambil jarak dan pendeknya tingkat abstraksi itu hampir nggak terhindarkan kan. Berfilsafat tanpa abstraksi bukan filsafat itu, gitu. Gimana? Itu harus ada ininya. Harus ada abstraksi, dan begitu mulai abstraksi sebetulnya ya pasti keluar dari kerangka pengalaman yang konkret dan somehow harus dalam bentuk apapun gitu memasuki wilayah yang non fisik, yang metafisik, yang sesudah yang fisik gitu, yang beyond the physical, kurang lebih itu kayaknya kodrat filsafat emang gitu loh. Mau gimana lagi? Kalau berfilsafat mau nggak mau mesti, tapi ya nanti kita lihat bahwa orang-orang seperti Derrida dan sebagainya. Oke, kita deretkan dulu contoh-contoh jalur-jalur yang pretensinya anti metafisik, katakanlah gitu. Meskipun kita mengerti begitu sulit sekali anti ya, tapi taruhlah memang upaya untuk melawan kerangka-kerangka sistem-sistem besar filsafat yang terdahulu.
metafisika yang terdahulu. Di situ barangkali ada Marx, Karl Marx, gitu ya. Jadi apa disebutnya? Marxisme. Marxisme itu tendensi yang mencoba keluar dari kungkungan metafisika dan sebaliknya mau melihat pergumulan-pergumulan kekuatan dalam masyarakat dan ekonomi maupun politik yang konkret, gitu ya. Tidak mau berspekulasi terlalu, tapi melihat adu kekuasaan konkret yang sudah membawa, yang sudah menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat. Gitu. Jadi dalam hal itu ya anti metafisik itu maksudnya gitu, melihat pergumulan konkret, sosial, ekonomi, politik, kultural di situ yang konkret-konkret. Make sense sih anti metafisika di situ. Mana lagi jalur mana lagi yang anti metafisik? Kalau dari jalur bahasa ada juga loh. Ada para filsuf yang menekuni bahasa dan dengan cara itu juga lewat rute bahasa itu bukan kepedulian sosial politik, tapi otak-atik bahasa akhirnya juga menyikat bahwa selama ini bahasa dalam dunia filsafat itu bahasa yang terlalu abstrak sampai ke tingkat rada ngawur dan ngomong kosong. Kita harus kembali ke bahasa-bahasa yang bisa dijelaskan secara logis dan konkret acuannya. Kira-kira pernah dengar filsafat apa tuh? Dari Inggris? Correct. Jadi jalur filsafat analitik Inggris ya. Biasa disebut sebagai linguistic analysis. Gitu. Nah, ini juga mencoba ke bahasa-bahasa yang konkret gitu. Dan bahasa konkret itu kalau dalam mereka maksudnya kurang lebih kayak bahasa sains. Sains itu kan kalau ngomong air itu mendidih 100 derajat gitu kan ya. Itu kan konkret, bisa dibuktikan gitu kan ya. Bisa dibuktikan, dicek lagi dan segala macam. Nah, kalau filsafat tiba-tiba bilang air adalah unsur segala kehidupan dan bagian penting dari penciptaan semuanya. Apaan gitu? Itu omongan-omongan abstrak yang gimana nih, selalu benar, selalu benar. Nah, tapi juga nggak apa ya. Jadi alam semesta ini pastilah diciptakan oleh adalah merupakan rangkaian sebab akibat dan pada ujungnya haruslah diciptakan oleh suatu penyebab pertama yang pada dirinya sendiri tak disebabkan. Oh, itu itu kan ya. Itu apa itu gitu ya. Omongan macam apa itu gitu. Karena kamu bisa ngibul ngomong apapun gitu kan ya. Kamu bisa ngomong apapun. Ya kira-kira gitu atmosfer filsafat analitik tuh pengen ngomong yang jelas-jelas aja lah gitu loh, yang rujukannya juga jelas gitu loh, jangan spekulatif yang wah besar sekali dan sambil kita juga nggak ngerti apa juga itu gitu. Gitu. Ya, nah itu juga anti metafisik ya filsafat analitik itu dan ya tadi eksistensialisme jelas sebagai mazhab tersendiri. Eksistensialisme tentu tadi sudah disinggung ketika bergeser dari esensi ke eksistensi. Nah, sebagai aliran tertentu eksistensialisme memang juga seperti mau menjungkir balikan Hegel, anti spekulasi yang berlebihan gitu ya. Ya meskipun ya sejauh mana, lagi-lagi sejauh mana itu berhasil ya kan, orang seperti Sartre segala macam juga akhirnya kan membedakan gitu kan ya antara ada yang pada dirinya sendiri dan ada bagi dirinya sendiri dan segala macam kayak gitu-gitu. Atau ada yang tertutup, ada yang terbuka misalnya seperti itu. Itu kan kerangka spekulatif juga gitu. Dan itu juga bisa aja disebut metafisik dong.
Dan salah satu yang paling ekstrem di ujung-ujung di abad 20 tentu adalah filsafat dari Jacques Derrida yang ya dekonstruksi, segala bentuk dekonstruksi poststrukturalis misalnya. Dekonstruksi poststrukturalis. Strukturalisme sendiri mencoba keluar sih sebenarnya dari kerangka metafisik dengan mencoba melihat struktur-struktur yang konkret gitu kan ya, yang ada di dalam realitas itu sendiri. Tapi itu lebih terasa lagi dalam poststrukturalisme ketika hampir segala kategori diacak-acak gitu. Tapi betul juga kalau kita membaca seluruh omongan bacaan Derrida, mau nggak mau kita juga merasa sih ini sendiri adalah metafisika baru gitu kan ya. Metafisika baru yang mencoba menghantam metafisika lama gitu. Metafisika apa disebut ini, kata-kata gitu kan, metafisika apa ya. Apakah setiap kali slogan matinya itu sebenarnya lebih pada ungkapan tentang runtuhnya konsep lama, munculnya konsep baru gitu? Kelihatannya gitu, kelihatannya begitu. Sama itu konsep-konsep the end of gitu kan ya, the end of metaphysics, the end of art dan segala macam. Artinya misalnya sebutlah the end of art satu contoh, atau the end of science gitu kan ya. Itu tuh kan tidak literally berarti seni sudah berakhir sama sekali dan tidak lagi seni, atau sains tidak lagi, sehingga tidak lagi orang tidak melakukan lagi sains, enggak gitu kan. Sains baik-baik saja dalam banyak hal itu masih makin gencar juga gitu kan, dan temuan-temuannya dalam berupa teknologi juga makin mencengangkan, baik-baik saja. Seni sama sekali tidak mati karena lahir bentuk-bentuk baru. Hanya itu tuh seringkali mau memberi tekanan pada dibutuhkannya kerangka-kerangka berpikir baru untuk memahami perkembangan yang lebih mutakhir atas sains, atas seni gitu kan ya. Sama juga klaim-klaim the end of philosophy, kan hampir dalam segala hal sekarang ada klaim the end, masalahnya kan the end of philosophy, the end of art. Emang filsafat udah mati ya? Enggak lah. Tapi kerangka berfilsafat dan tendensi berfilsafat tertentu dengan ambisi tertentu itu yang tidak lagi memadai untuk memahami gejala-gejala yang mutakhir gitu. Jadi yang the end itu the end of kerangka-kerangka yang lalu, mungkin pola-pola yang lalu berakhir. Ya, ini beberapa contoh dari tendensi anti metafisika dalam filsafat kontemporer.